jelasin. Ini lagi record ya? Iya. Ya pakai masker aja ya. Sebenarnya bagusan enggak, tapi Iya. takutnya droplet doang. Nah itu. Ketawa kita. Lu Iya. mau? Emang lu kena corona? Jadi udah lepas ya. Lu kan biasa parnoan, Ci. Apaan? Gua nggak bisa lihat. Sabar belum. Nggak premium gitu kan. Emang. Cici, ada video baru loh, Ci. Apa tuh? Wih, kita nonton yuk. Yuk. Ya kemarin kan udah sempat napas sebentar tuh ya. Dari yang PSBB pertama bener-bener nol sama sekali nggak ada. Terus di jeda tuh kemarin sempat boleh mulai event lagi gitu kan. Tapi pengunjungnya dibatasi gitu kan. Correct me if I'm wrong. Kalau dari aku new normal itu untuk sektor-sektor yang inti, contohnya kayak misalnya yang which is yang berhubungan pangan sandang papan gitulah. Ekspektasiku saat new normal itu ada acara off air, terus acara di mana ballroom udah boleh, di lapangan udah boleh, setidaknya walaupun pengunjung dibatasi udah boleh. Enggak. Karena kita masih mikirin caranya gimana untuk kita bikin event yang aman untuk semua, tapi juga enjoyable. Nah itu udah sempat tuh ada masuk sekitar kurang lebih 4 event langsung masuk dalam sebulan. Tapi nggak di Jakarta, gitu malah jauh-jauh. Ada di Bogor, adanya di Karawang. Sejujurnya sih nggak berekspektasi apa-apa ya. Tapi ternyata kenyataannya juga sama aja sih, surat izin keramaian juga susah juga keluar gitu. Nggak beda jauh ya ternyata ya. Nggak ada beda mana. Bukan nggak beda jauh, nggak ada beda gitu. So far Sounds tuh berhenti total globally di semua negara karena COVID ini. Jadi kayaknya kalau untuk entertainment aku nggak baik ekspektasi apa-apa sih. Iya, kebetulan pandeminya memang yang diserang kan komunitas orang berkumpul, sedangkan musisi itu kan bekerjanya memang berkaitan sama pendengar kan. Nah masalahnya sekarang pendengar ini nggak boleh berkumpul. Sebenarnya jujur aja setengah nggak peduli ya, karena pemerintah saya yang ngomong gitu kan. New normal itu menurut gua adalah hal yang bahaya kalau di Indonesia. Bukannya apa-apa, karena kita tuh orangnya masih susah dikontrol kan. If we can manage to educate people on how bad it actually is, maybe it would be better. Tapi to be honest, masih banyak kan yang kayak selo, nongkrong, malah gaul gitu. Di negeri ini juga musisi bukan sesuatu pekerjaan yang normal gitu, jadi di normal sendiri sih nggak banyak pengaruhnya sih. Iya, mungkin di bidang lain sih pengaruh. Ada beberapa direct vokal yang itu juga akhirnya pakai face shield dan masker, which is a little bit awkward. Rasanya kayak main CS. Ada sih. Masih fokusin kopi sama bikin perusahaan baru ini yang namanya yang buat digital media ini. Kebanyakan session player untuk recording gitu, dan itu di pandemi pun ya syukur tetap berjalan sih. Itu waktu PSBB pun kita tetap ada live streaming untuk bisnis online, terus sosialisasi tentang COVID. Kebetulan kita kan juga ada jalan di event pemerintah juga gitu. Jadi tetap jalan waktu PSBB itu tetap jalan. Dan waktu new normal juga tetap jalan sih. Paling yang kayak buat single, jadi kan bisa recording gitu. Banyakan sih recording sih.
Karena kalau session play recording kan ya tidak melibatkan banyak orang, juga di ruangannya juga ya proper sih. Cuman yang bikin beda ya itu tadi yang saya bilang. Biasa event kita di lapangan, pakai banyak pengunjung datang, vibes-nya ada, begitu sekarang pindah ke ruangan, udah nggak ada orang. Ya ada sih orang produksi aja gitu. Paling sound engineer, sound director gitu, show manajemen gitu-gitu sih. Iya. Sempat kepikiran, oh kita pakai plastik clear. Ya, sempat. Cuman it doesn't change anything kalau kita di satu ruangan sirkulasi AC. Iya. Ya nggak? Kalau outdoor, bisa nggak mereka bener-bener stay in that position gitu kayak donggo? Kan orang Indo kan gitu, gila lo apa kabar di sana? Di sana. Lo apa kabar di sana? Gitu kan gitu mereka. Maybe as a side job and a hobby boleh. Kopi lanjut sih. Soalnya kayak misalnya kemarin tuh sempet napas kan, saya juga malah bisa jadi jualan ke teman-teman yang lain pas lagi event, sekalian saya tawarin, mau nitip kopi nggak gitu, jadi sekalian. Tapi kalau gue number one gue tetap nyanyi sih, itu tetap paling enak. Gak bisa deh kalau yang kayak gitu ya. Nggak bisa. Jadi fee manggung plus kopi gitu, langsung pesan 10 botol misalnya gitu kan, lumayan banget gitu. Sejujurnya sih sama aja ya, karena di bidang apapun kalau kita suka ya pasti kita akan ngejalanin itu gitu. Amin. Sebenarnya bisa menjamin apa enggak, menurut aku tergantung mental sih. Kalau memang mentalnya kuat, ya pasti nggak akan banting setir gitu. Walaupun jadi musisi kan salah satu yang sulit ya, sulit untuk bertahan hidup pada umumnya gitu, bahkan sebelum pandemi. Karena musician needs to be strong gitu, itu yang orang lupa gitu. Kalau kita tuh hustling every day, duit kita tuh nggak kantoran berbulan, duit kita tuh pergi. Saya nggak bisa bilang sih itu bisa menjamin, kecuali yang jobnya udah nggak mungkin habis gitu, terus-terusan ada terus, itu nggak apa-apa jamin. Tapi kalau misalnya jobnya masih ompong-ompong, misalnya masih bolong nih, minggu ini ada, minggu depan nggak ada nih, jangan dijadiin itu yang jadi utama. Ya, kita memang harus komit dengan apa yang kita putusin sih gitu. Jadi aku sih masih ada good hopes ya di dunia musik, biarpun bukan sekarang sih tentunya. Maksudnya cuma nanti kedepannya aku yakin akan lebih baik sih. If you cannot handle the pressure, if you cannot hustle, if you cannot handle the pain of nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar ini gitu, then don't be a musician. Saat pandemi ini ya kalau memang mentalnya kuat pasti akan berjuang terus di bidangnya. Kalau mentalnya lumayan kuat ya bisa tetap menjalani musik dengan sampingan, mungkin bisnis atau yang lainnya. Kalau ya amit-amitnya mentalnya lemah ya udah banting setir, terus musiknya ditinggalin gitu. Kalau saya pribadi sih saya tetap nggak goyah sih, tetap stay on track gitu ya. Kalau misalnya memang nggak bisa ya kita bisa bikin konser online, kita bisa bikin konser yang sekreatif mungkin, karena sudah banyak juga kok beberapa teman-teman yang bikin konser online terus habis itu mereka cari sumbangan dana dan lain sebagainya untuk pasien COVID dan lain sebagainya. Itu juga berhasil juga kok. Bahkan menurut saya sumbangan yang masuk itu besar banget gitu loh. Harus punya istilahnya punya cabang yang lain lah, intinya yang bisa sustainable, intinya gitu, kayak yang tiap bulannya pasti pendapatannya gitu. Tapi kalau cuma manggung doang kan sebenarnya per bulannya kan nggak pasti, makanya saya bikin perusahaan ini juga untuk salah satu alternatifnya lagi gitu, untuk sustainnya gitu, yang pasti tiap bulannya gitu. So for me to say, bisakah musisi hidup di corona ini? Bisa, as long as you're strong. Kalau enggak mah nggak usah, lu kerja aja kantor. Di masa-masa COVID, pertama jangan males buat belajar gitu, karena memang pastinya kan
waktu sendiri, waktu di rumah itu kan pasti lebih banyak, dan dengan teknologi sekarang, internet dan segala macam, belajar apapun itu gampang sekali sih. Tipsnya tetap semangat, terus nggak putus asa, tetap berdoa. Rezeki itu nggak pernah salah alamat. Itu sih paling. Tips gua kepada semua musisi adalah untuk ingat kembali kenapa lo main musik. Oke, intinya idealis kamu coba ditahan dulu, cari jalan lain, berpikir kreatif untuk menciptakan yang sustainable untuk per bulannya. Kayak misalnya di bidang lain, bisnis atau apapun yang bisa support itu dulu. Nanti setelah kamu udah terpenuhi, ya mau idealis terserah. Misalnya, gue mau mulai ngajar, coba. Akhirnya ada beberapa musisi juga yang mulai ngajar online. Mereka membuka peluang juga tetap di musik. Mungkin jadi memperbanyak ilmu aja sih. Di saat pandemi ini kan pastinya jobnya makin turun kan. Jadi itulah saatnya kita untuk memperkaya diri sendiri dengan ilmu-ilmu gitu. Kedua, jangan gengsi gitu. Kalau gengsi ya mungkin yang tadinya sering jual mahal, tarifnya mahal gitu kan. Ya untuk sekarang ya kita sebenarnya bukan masalah pendapatan dan pengeluaran kita sendiri sih, tapi justru aku ngelihatnya lebih ke saling membantu aja. Karena kalau lo lupa akan jati diri itu, the why you wanna do this, akhirnya jadi, susah ya, ya ampun gue gak ada job, gimana nih, gitu kan. Akhirnya mengeluh, nggak apa-apa mengeluh, cuman habis itu if you fall down, can you go back up? Belajar lah, misalnya biarpun belajarnya ala-ala karbitan gitu ya, cuman yang penting kan memperkaya diri sendiri gitu. Keep doing what you're doing, even if it's hard. Find a way. Semangat deh guys, semangat guys. Ada. Musisi muda. Semuda apa nih? Kak Vero masih muda kan? Iya. Tetaplah jadi yang berbeda, itu aja sih sebenarnya. Karena musisi itu di Indonesia udah sangat banyak. Kalian harus kreatif, yang pertama. Yang kedua, kalian harus berbeda. Yang ketiga, kalian harus mengutamakan pendengar. It's gonna be hard. It's gonna be a hard battle. Karena I don't know myself gitu. Kalau if I'm a fresh graduate dari UPH gitu, and then gue keluar di dunia yang corona, I don't know, to be honest. Kayak paling I'll just make more music kayak gitu loh. Soalnya semua orang mesti adaptasi kan, it's a new thing. Maksudnya nyokap gue aja kira belajar pakai Zoom. Kayak everybody needs to learn how to use Zoom nowadays gitu. Kayak mau yang dari muda, yang tua, yang remaja, everybody's adapting to this new normal thing gitu. And yang paling bahaya sebenarnya adalah mentally kan gitu. Maksudnya apalagi fresh graduate gitu kan, kalian lagi semangat nih gitu. Wah gila gue lulus sih guys, ngapain nih sekarang nih? Corona. Baru lulus kuliah, mau nyari panggung udah nggak ada sama sekali di sekarang ya kan? Ya, saran saya sih coba ke online, media online, platform online. Itu juga kan yang nonton orang. Itu kalau misalkan kalian ingin berkarir di dunia maya gitu, di online, ya memang itu jauh lebih instan, tapi tidak perlu ngoyo tuh tidak perlu ngoyo. Tidak perlu terlalu diforsir gitu. Wah, harus cepat kilat, bisa populer, bisa karyanya diakui banyak orang, bisa tersebar, berapa views, berapa like, subscriber dan segala macam. Ya gue juga baru lulus makanya. Menurut pengalaman aku, yang cepat naiknya cepat turunnya. Bukannya saya bilang kita nggak boleh jadi musisi yang idealis, bukan. Cuman musisi itu berkaitan dengan pendengar. Kalau kamu punya karya tapi kamu nggak ada yang dengerin, ya buat apa kamu bikin karya? Oh, gimana ya? Mas 2 aja nggak? Cari orang atau punya teman lama atau yang mana gitu, punya teman siapapun, teman yang di luar bidang kalian. Coba kalian ketemu, tukar pikiran, lihat sudut pandang dari orang lain, lihat masukan dari orang lain gimana. Itu membuka pikiran sih.
Jadi cuma lihat dari satu sisi doang, dari sisi musisi doang istilahnya gitu. Kalau emang benar-benar suka, pasti mau jalanin kok. Just apa ya? Just keep in mind that what you guys are doing is good. Gitu. If you guys want to help other people, that would be great. If you guys want to make an online concert, that would be nice. If you guys want to make an album, go ahead. Gitu. Just do what you want to do. Cuman think about, finance and stuff like that, karena akan lebih susah memfinance semua itu dibanding dulu. Semangat ya. Iya. Oke, kalau gitu. Makasih Kak Vero buat waktunya. Iya. Oke. Udah mulai. Belum di-record ternyata. Ya. Gue nggak bisa di depan kamera, guys. Halo, gak? Gue udah cantik kan? Welcome back to Muso Show.